Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semua dimanapun saya ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel Jadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini saya menanggapi subscriber atau viewer yang DM di IG saya ya, yang DM di IG saya, sehingga perlu rasanya saya bikinkan konten karena ini permasalahan klasik sebetulnya. Ya, oke lah, kita simak dulu intronya. Ada sahabat yang DM di IG saya, di akun IG saya, yang menanyakan, ya itu tadi, masalah klasik sebetulnya tentang bagaimana caranya menjernihkan air akuarium lah ya. Dia mempunyai, saya akan screenshot namanya di sini ya. Saya lupa namanya. Ya, saya akan screenshot di sini. Dia menanyakan tentang air akuariumnya yang sudah 6 bulan ya. Susah jernih begitu. Kalaupun jernih hanya sebentar saja, 2 sampai 3 hari katanya. Kemudian setelah itu airnya akan keruh lagi ya, akan berkabut lagi gitu. Ya, katanya dia sudah menonton video-video saya. Tapi justru di dalam video-video itu ada ilmunya. Waduh, ilmunya. Ya, ada penjelasannya bahwa kalau kita ingin selalu akuarium kita terlihat jernih bening. Oh ya sahabat, ini sudah 7 hari puasa ya. Semangat ya. Ya, jadi sahabat, kalau kita ingin jernih airnya ya, dia sudah menonton video saya, tentu sudah tahu sebetulnya ya apa-apa media filter yang saya gunakan di dalam filter akuarium saya, yaitu medianya secara biologisnya ada media biobol, kemudian media kimiawinya ada media karbon aktif atau arang aktif, kemudian ada media mekanisnya itu kapas sebagai saringan kasarnya pertama ya. Dan saya sering menggunakan garam ikan, dia ngikut ya. Saya juga menggunakan probiotik E4, katanya pakai probiotik juga ya. Tetapi kenapa airnya tidak bisa jernih-jernih katanya ya, kalaupun jernih hanya sebentar. Nah, lihat nih, ini sudah dikuras ya, dua hari ya, tetap masih jernih. Kemudian kalau sobat perhatikan di akuarium saya ya jernih lah ya. Kalau yang sudah mulai kotor itu ya, kalau nanti sudah umurnya sudah 2 minggu, usianya sudah 2 minggu, nah kemudian dibersihkan ya. Itu kalau sudah 2 minggu dikuras ya. Kalau 1 minggu ya ke WC ya. Nah, dikuras sebagian, nah, kemudian ada kotor sebentar, nah, nanti dia akan jernih lagi ya. Jadi kalau yang 2-3 hari jernih kemudian berkabut atau keruh lagi, butek lagi ya, enggak lah ya. Saya jelaskan lagi ya sahabat ya, tentang pemakaian media-media filter di akuarium saya. Saya memakai garam ikan. Jadi saya tidak menggunakan namanya bioringnya. Bioringnya saya sudah tidak ada lagi ya, sudah dibuang ya. Sudah dulu pernah pakai bioring ya, tapi karena airnya sering itu tadi berkabut, maka saya sering juga menggunakan garam ikan, maka tidak saya gunakan. Jadi sahabat yang sering atau yang seperti saya ini selalu menggunakan garam ikan, maka bioring jangan digunakan. Lebih baik kita menggunakan biobol agar tidak terjadi masalah seperti yang sahabat tadi ya. Setelah saya tanya apa media filternya, ya ada termasuk di situ bioring katanya. Pakai garam ikan, pakai katanya. Ya udah, kalau pakai garam ikan, pakai bioring, maka dia akan terkikis bioringnya sahabat ya. Dia akan terkikis karena bioring itu terbuat dari semacam bahan semen lah ya, yang tidak tahan gitu ya, tidak terlalu solid. Sehingga kalau digunakan terus garam ikan, maka dia lama-lama akan terkikis, dan kikisan daripada bioring itu akan menyebabkan air tadi berkabut, air putih-putih, air nanti keruh gitu ya. Nah, kalau penggunaan media biologisnya seperti saya biobol, nah itu sih dengan garam ikan, insya Allah sih aman-aman saja nih. Seperti ini aman-aman saja ya, tidak ada masalah. Tapi kalau saya pakai bioring, ya akan terjadi seperti itu juga. Nanti airnya perlahan-lahan akan berkabut, akan keruh ya.
Ya, jadi kesalahan kecil itu ya. Nah, itu nonton video saya tapi itu tadi ada yang terlewatkan dah ya. Saya sudah sering saya katakan, kalau pakai garam ikan jangan pakai bioring. Kalau pakai garam ikan jangan pakai batu zeolit. Kalau bioring dengan garam ikan ketemunya dia akan keruh, akan berkabut. Tapi kalau zeolit lebih berbahaya lagi, dia akan mengeluarkan amoniak yang diserap oleh batu zeolit dengan garam ikan tadi, dengan penggunaan garam ikan ya. Nah, itu sudah sering saya jelaskan ya. Mungkin ya terlewatkan ya. Kemudian sahabat ya, selain juga kalau kita melihat tanda-tanda air keruh itu ya, ini kalau saya seperti saya ya nih. Kalau saya kan tidak pakai bioring ya, jadi airnya jernih terus. Tapi ada waktu-waktu tertentu airnya nanti akan keruh gitu ya, akan mulai butek lah, mulai agak kabur gitu ya. Ya, itu disebabkan biasanya kalau saya tidak menggunakan lampu UV, nah itu alga ya, atau lumut ya, udah mulai nanti dia akan berkabut ya, usia 1 minggu kalau tidak menggunakan lampu UV misalnya, 1 minggu ke atas sudah mulai airnya sudah mulai tidak jernih lagi. Kalau jernih itu transparan ya, kelihatan semua ya. Nah, jadi airnya sudah tidak jernih lagi, sudah mulai berkabut, sudah ya itu tadi berkabut ya. Kabur lah kalau kita memandang ikan kita ini ya, tidak langsung tidak langsung kelihatan jelas begitu ya, ada kabut-kabutnya gitu ya. Nah, itu tandanya bahwa air akuarium kita sudah mulai agak keruh dengan banyaknya alga. Nah, maka itu kalau kita biarkan dia makin hari, maka akan makin tebal nanti kabutnya. Kemudian dia nanti akhirnya akan berubah menjadi hijau. Nah, itu biasanya saya langsung cepat pakai atau di-on-kan, karena ini sudah ada di sininya ya. Di filternya sudah ada lampu UV-nya, tinggal di-on-kan saja, dihidupkan saja, nanti akan jernih ya. Ada 2 yang bisa menyebabkan kekeruhan air itu tadi ya. Kesalahan kita dalam memilih media filter yang ada di dalam filter kita untuk akuarium kita. Kemudian juga ada waktunya nanti alga akan berkembang sehingga air nanti akan mulai keruh. Nah, kalau asal airnya jernih sahabat. Nah, kalau asal airnya memang keruh ya, ya itu kan keruh dulu ya. Tapi kalau sudah dimasukkan probiotik, baik itu E4 maupun oksigenik ya, yang aerob dan non aerob sudah ada penjelasannya. Nah, nanti akan jernih ya, akan jernih sendiri karena proses dari bakteri baik itu mulai bekerja dengan bagus. Nah, ada juga pertanyaan sahabat ini, air akuarium saya ada putih-putihnya. Nah, itu perhatikan, putih-putihnya itu bisa saja nanti adalah, perhatikan ya, bisa saja nanti itu adalah cacing planaria atau cacing protein. Kelebihan apa itu penyebabnya? Kelebihan pakan yang kita masukkan ke dalam akuarium kita sehingga memicu cacing-cacing planaria tadi ada di dalam akuarium kita. Nah, itu bagaimana cara solusinya? Bagaimana solusinya? Itu harus dikuras ya. Dikuras. Memang tidak berbahaya cacing planaria itu, cuman tidak bagus atau tidak elok lah untuk pandangan ya. Nah, maka cara membersihkannya, cara solusinya, cara mengatasinya yaitu dikuras air ya, kuras air dan jangan kasih makan yang berlebihan. Baik sahabat, selamat menjalankan ibadah puasa yang ke-7 ya hari ini. Mudah-mudahan kita dikuatkan terus dan disehatkan terus. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sahabat bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.